السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai faham betapa bahayanya tahu ayat, tahu hadis, hafal ayat, hafal hadis, tapi tidak faham. Sangat berbahaya. Dan pemahaman ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sulit untuk diusahakan. Beda dengan hafal. Tinggal ulang-ulang. Insya Allah hafal. Tapi untuk faham, tidak semua orang bisa. Kadang profesor, doktor, jenius, cum laude, tapi nggak faham. Kalau ibadah itu harus sama dengan Nabi. Ini kan parah. Adakah seorang profesor agama ya, doktor agama ya, bukan doktor urusan dunia, agama ini, tapi nggak paham kalau ibadah itu tidak boleh lebih dari Nabi? Luar biasa. Ya, mereka mengira ya apa salahnya? Nabi tidak pernah merayakan maulid, kita merayakan maulid, apa salahnya? Kan isinya baik. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada sedekah, ada ceramah agama, amar ma'ruf nahi munkar. Salahnya apa? Walaupun Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan. Ini dia. Acara tahun baru Islam, kemudian salat nisfu Sa'ban, namanya salat. Masa nggak boleh? Ini dia. Maka beruntung kita, mungkin cuman lulusan SMA, bahkan SMP, bahkan SD saja tidak lulus, tapi Allah berikan pemahaman. Oh, nggak mau saya, kan Nabi tidak pernah mencontohkan ibadah itu, Rasul dan para sahabat nggak kenal itu. Ini anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa? Allah berikan kepada siapa? Siapapun yang Allah kehendaki. Allah mau ke si A, Allah nggak mau ke si B. Allah mau ke si C, Allah nggak mau ke si D. Terserah Allah. Disinilah jangan kita sombong. Kita sering sombong. Saya cerdas, saya cum laude, saya jenius. Mosok begini saya nggak paham. Wah, urusan dunia barangkali. Silahkan. Orang kadang urusan dunia saja ada seperti itu kan. Banyak profesor, doktor urusan dunia membuat heran mahasiswa. Ya, kok beliau begitu jalan pikirannya ya, aneh gitu, misalnya. Berarti kan nggak paham. Urusan agama lebih-lebih lagi. Ya, disinilah Allah memerintahkan kita untuk terus memohon, meminta, merengek, merintih untuk diberi kepahaman. Seperti kemarin kita bahas bagaimana Syekhul Islam merendahkan dirinya, menaburkan tanah ke wajahnya ketika
ketika tidak memahami satu ayat, satu hadis. Tahu, hafal, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Seperti saat Nabi menyuruh Aisyah, wahai Aisyah, suruh ayahmu Abu Bakar mengimami. Aku berhalangan, sakit. Aisyah menjawab, Abu Bakar ayahku kalau sholat ya Rasul, bacaannya kalah oleh tangisannya. Aisyah kan anaknya, tahu persis. Diulang lagi oleh Nabi, wahai Aisyah, suruh ayahmu mengimami sholat, menggantikan aku berhalangan, sakit. Dijawab dengan jawaban yang sama, ya Rasul, ayahku kalau sholat bacaannya kalah oleh tangisannya. Nabi tahu apa maksud Aisyah. Nabi mengatakan, engkau seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Banyak dari kita nggak paham apa maksud Nabi. Apa maksud Nabi perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf? Apa hubungannya dengan Aisyah? Mengatakan Abu Bakar bacaannya kalah oleh tangisannya. Ya. Bagi yang faham, dia tahu bahwa perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu yang maksudnya perempuan Yusuf, ya, maksudnya Zulaikha. Kalau bahasa mudahnya, engkau seperti Zulaikha. Gitu. Bagaimana Zulaikha? Wahai ibu-ibu yang punya waktu, datanglah ke rumahku, kita pesta buah-buahan. Itu ucapannya, omongannya, ya. Tapi maksud Zulaikha apa? Iya. Maksud Zulaikha ini setelah kabar itu santer, ya, qad saghafaha hubba, wanita bangsawan, istri pembesar, kok jatuh cinta sama bujangnya, sama pembantunya. Memalukan. Oh, kabarnya. Kata Zulaikha dalam hati, ya mereka belum lihat bagaimana ketampanan Yusuf. Maka Zulaikha mengundang, wahai ibu-ibu, datanglah ke rumahku hari anu tanggal sekian, kita pesta buah-buahan. Itu yang keluar dari mulutnya. Adapun maksud hati Zulaikha apa? Akan aku pamerkan ketampanan Yusuf kepada kalian. Tapi nggak ngomong. Ngomongnya yang tadi. Ya. Begitu berkumpul, sedang asyik makan buah-buahan, ngiris pakai pisau, ya. Zulaikha perintahkan Yusuf untuk keluar. Ya Yusuf nggak tahu apa-apa, namanya majikannya suruh keluar. Subhanallah, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Subhanallah, ini bukan manusia, gak ada manusia setampan ini malaikat yang mulia. Sambil terkesima melihat ketampanan Yusuf, dan teririslah jarinya. Banyak yang teriris jarinya.
Aisyah oleh Nabi diserupakan dengan Zulaikha. Ngomongnya apa, maksudnya apa. Banyak dari kita seperti itu. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Itu ucapannya, tulisannya. Sambil ada gambar dia di sampingnya. Ya. Tulisannya selamat menjalankan ibadah puasa, tapi maksudnya pilihlah saya, cobloslah saya. Jadi ucapan dengan maksud beda ya. Itu yang pertama kali melakukan, yang diabadikan oleh Al-Quran, Zulaikha. Ditiru oleh manusia hari ini. Ngomongnya apa, maksudnya apa. Ya, kita menangkan rakyat, kita sejahterakan rakyat, ngomongnya, maksudnya tidak. Itu terjadi. Butuh apa ini? Butuh pemahaman. Bukan cuma butuh hafalan, butuh pemahaman. Dan sekali lagi, pemahaman itu betul-betul anugerah. Sulit diusahakan, ya maunya kita faham semua, akhirnya nggak faham gimana ya. Allah yang berhak memahamkan seseorang dan berhak pula tidak memahamkan seseorang, tidak seperti hafal. Nah, kemarin beliau memberikan contoh isbagul wudu. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepadamu amal apa yang bisa menghapus kesalahan, bisa menaikkan derajat? Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul. Nabi menjawab, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Jadi cuaca dingin, kita nggak mau terkena air, tapi kita sempurnakan wudhu sampai ke anggota wudhu, ya sempurnalah, tentu kedinginan. Nah, kemarin beliau memberikan contoh, ada orang yang sengaja wudhu nyari-nyari air dingin, padahal dia tidak suka, dia tidak mau kena yang dingin, tapi sengaja cari-cari air es misalnya, supaya tidak menyenangkan. Kan sabda Nabi, isbagul wudu alal makari, gitu ya. Nah, ini tidak faham. Artinya kesulitan itu akan diberi pahala. Antum sulit untuk mendatangi majelis ilmu, gimana nggak sulit? Naik turun angkot, naik kereta, atau jalan kaki. Semakin sulit, semakin banyak pahala. Bolehkah kesulitan ini kita bikin? Nah, ini yang tidak boleh. Ada sebagian torikot sufia beranggapan boleh. Jadi kita bikin sendiri kesulitan itu. Mobil ada, kendaraan ada, jalanan bagus, dia nyari jalan yang sulit. Gitu ya. Bolehkah? Tidak boleh. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian semua ini mudah. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi ketika kita datang ke masjid, majelis ilmu dengan nyaman, di masjid adem, wangi, Allah memang menginginkan itu.
Allah tidak menginginkan kita datang ke masjid dengan berdarah-darah, basah kuyup, gemeteran, sampai masjid suasana nggak enak. Allah tidak menghendaki. Ya. Ini ada orang tidak paham, dikiranya semakin banyak masyaqqah semakin dapat banyak pahala. Betul kalau tidak dibikin sendiri. Memang miskin, memang jalannya sulit, memang keadaannya seperti itu, ya mau apa lagi? Ya, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di perkampungan kumuh, miskin, kita sendiri orang miskin, masjidnya seperti itu, gerah, panas, segala macam. Ya ini dapat pahala dengan kesabaran kita. Tetapi bukan berarti kita disuruh seperti itu. Maka ketika ada uang, ada modal, kita bikin masjid nyaman, bersih, adem, wangi, ber-AC, tidak salah. Bahkan Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya. Ini diperkuat oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayat Imam Bukhari, "Innad dina yusrun." Sungguh agama Islam ini mudah. Kalau antum ada waktu, bandingkan Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ya. Mana yang paling mudah? Pasti Islam. Ya. Pasti Islam. Sama-sama taat ya, kecuali nggak taat. Nasrani misalnya ya, untuk menjadi orang soleh, orang baik, orang taat, orang bersih, orang suci, tidak boleh nikah. Betapa beratnya. Betapa beratnya, dan pasti tidak sanggup. Sudah terbukti. Apa namanya, pastor ya, yang tidak nikah. Kita sudah dengar, sudah bukan rahasia lagi, ya. Bagaimana mereka selingkuh, bahkan sodomi, bahkan ada gereja-gereja yang di situ dikubur bayi-bayi dan seterusnya. Ini berita udah terdengar kemana-mana. Gak sanggup mereka melawan fitrahnya. Laki ingin perempuan, perempuan menginginkan laki-laki. Diterjang fitrah ini, nggak sanggup, rusak. Siapa yang melawan fitrah pasti akan rusak, pasti kalah. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan sekalian pipi yang kiri. Berat nggak? Ini berat sekali, sangat berat. Nggak ada Islam seperti itu. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, bukan pipi lagi ya, cuman harta, mungkin handphone harga 400.000, 300.000, kok mau dijamret, mau diambil, kita pertahankan, kita mati syahid, surga, seluruh dosa diampuni. Dosa kepada Allah ya, bukan dosa kepada sesama manusia. Nah, ini Islam sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu nggak mau memberikan sesuatu yang dipaksa, kecuali minta atau kita sendiri yang ingin memberi. Kalau dipaksa, fitrah manusia ya minimal nggak ikhlas, nggak ridho. Pertahankan. Sayang hadis Nabi yang luar biasa ini tidak mendapat tempat di hati kaum muslimin. Justru hari ini kaum muslimin nggak mau cari masalah, kata udah cuman 500.000, 600.000 udah kasih aja, daripada masalah berantem apalagi bunuh-bunuhan ya.
Bahkan ada yang udah 1 juta 2 juta kasih aja. Ini seandainya hadis ini ada di hati kaum muslimin, jangankan 1 juta 2 juta 500.000 400.000 20.000, kalau secara paksa saya nggak rela. Berantem mati syahid ya. Diampuni semua dosa kita, jaminan ampun dari Allah untuk orang yang mati syahid ya. Kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, barangkali preman-preman itu, tukang palak itu akan berpikir 10 kali, 20 kali, 100 kali. Sekarang gimana nggak ketagihan? Minta dikasih, cuma lewat doang martabak, minta martabak dikasih ya. Minta bakso dikasih, minta ini dikasih. Mending buat anak istrinya, ini kadang buat mabuk dikasih, mestinya jangan. Luar biasa sunnah itu ya, menjalankan sunnah itu luar biasa. Manfaatnya bukan cuman akhirat, tapi juga dunia. Mengamalkan sunnah Nabi SAW, tentram, aman, tidak macet, tidak butuh biaya banyak untuk pemakaman. Ini kalau kaum muslimin betul-betul menjalankan sunnah ya. Inna qadiyatal fahmi qadiyatun muhimmatun. Maka masalah pemahaman ini masalah yang sangat penting sekali, sangat besar sekali. Fa'alaina an nafhama madza arada Allah min ibadihi. Karena kita harus paham maunya Allah terhadap kita itu apa sih, kita harus paham ya. Orang Yahudi menyembah Allah, orang Nasrani menyembah Allah, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi mereka nggak paham maunya Allah terhadap diri mereka itu apa. Mereka nggak paham ya. Yahudi nggak paham, Nasrani tidak paham. Nah, kaum muslimin yang paham, itu pun kaum muslimin tertentu, 1 di antara 73. Yang 72 nggak paham. Yang Khawarij nggak paham ayat ini, inil hukmu illa lillah, nggak paham terhadap ayat itu. Yang Mu'tazilah Qadariyah tidak paham tentang innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dia nggak paham ayat itu. Yang Asy'ariyah nggak paham ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya was samawati matwiyatun bi yamini, nggak paham ayat ini. Nanti Qadariyah lain lagi, Maturidiyah lain lagi, Jabariyah lain lagi. Yang paham semuanya Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah? Tentu Rasul dan para sahabat. Yang paham terhadap ayat-ayat itu, hadis-hadis Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita contoh mereka, kita ikuti mereka. Mereka tahlilan apa tidak, mereka muludan apa tidak, mereka mengamalkan selawat nariyah apa tidak, mereka kunut subuh apa tidak, mereka zikir rame-rame setelah sholat fardu apa tidak, semuanya gitu. Dan itulah Islam. Syekh Fauzan itu sampai prihatin, tokoh terkenal, penulis, muji-muji Islam, mengatakan Islam itu hebat, Islam luar biasa, tapi Islam itu apa? Nggak diterangkan. Ini mendasar sekali ya. Islam itu apa? Nggak diterangkan ya. Bukan rukun Islam. Kalau rukun Islam ya semua orang tahu. Islam itu apa?
Jarang kita mendengarkan penjelasan Islam adalah ma jaa bihin nabiyyu was sahabatu. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, itulah Islam. Ini jarang dikumandangkan, jarang didengungkan, jarang disampaikan. Jadi saudara-saudara kita kaum muslimin masih beranggapan ini Islam, ini Islam. Padahal nggak ada di zaman Nabi, nggak dikenal oleh Rasul dan para sahabat seperti muludan, tahlilan, manakibat, salat nariyah. Dianggap itu Islam, padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Maka kembali kepada ta'rif, kembali kepada kaidah, kembali kepada pengertian Islam adalah ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu ridwanullah alaihim jami'an. Apapun yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat, dicontohkan, dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, dan itu atas nama Islam, agama, ibadah, ini tidak digaungkan. Seandainya ini digaungkan, insya Allah kaum muslimin akan selamat dari berbagai macam bid'ah itu. Ya. Dan ini ilmu yang sangat besar. Maka para aimah mengatakan sebesar-besar ilmu adalah ilmu tafsir. Karena dengan ilmu tafsir ini orang jadi tahu maunya Allah apa sih? Gitu. Dengan kalimat zalikal kitabu la raiba fi, maunya Allah dari ayat ini apa? Ihdinas siratal mustaqim, maunya Allah dari ayat ini apa? Itulah ilmu tafsir. Ya. Nah, berapa banyak saudara kita atas nama tafsir, tapi ternyata melakukan sesuatu, meyakini sesuatu yang itu bukan maunya Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh, Khawarij lah. Teriak-teriak inil hukmu illa lillah wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Penjara bukan hukum Allah, yang hukum Allah itu potong tangan kalau mencuri, dirajam, dicambuk kalau berzina, dikisos kalau membunuh. Ini semuanya di penjara. Itu bukan hukum Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Maka Indonesia ini negara kafir, otomatis presidennya kafir, menteri-menterinya kafir, pejabatnya kafir. Apa iya maunya Allah itu? Dari ayat itu Allah maunya seperti itu, mengkafirkan siapapun yang tidak menerapkan potong tangan, cambuk, rejam, apa begitu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata Rasul dan para sahabat tidak mengkafirkan orang-orang yang bahkan yang lebih dari itu berbunuh-bunuhan. Berbunuh-bunuhan jelas ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Bunuh-bunuhan lebih buruk dari mencuri, minum khamar, berzina, ya. Tapi orang yang berbunuh-bunuhan oleh Allah masih dibilang wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok mukmin, dua kelompok muslim berbunuh-bunuhan, damaikanlah. Damaikanlah. Allah tidak mengatakan jika di antara dua kelompok manusia, tapi dua kelompok mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok mukmin. Jadi yang berbunuh-bunuhan ini dua-duanya oleh Allah masih dibilang mukmin, masih dibilang muslim, masih iman, belum kafir. Apalagi sekedar tidak memotong tangan pencuri, tidak merajam, tidak mencambuk orang yang berzina, ya.
Mereka salah faham dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Inilah pentingnya manhaj. Memahami ayat, memahami hadis dengan melihat contoh dari Rasul dan para sahabat. Bukan mengarang sendiri. Ya. فهذه بعض الآداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرا بها. Inilah adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Fi ilmihi hatta yakuna qudwatan solihan, sehingga dia menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi orang yang bisa diikuti. Da'iyan ilal khairi wa imaman fi dinillah, sehingga dia menjadi da'i yang mengajak kepada kebaikan dan menjadi imam di dalam agama Allah. Fabis sabri wal yakini tunadul imamatu fid din. Ini luar biasa nih. Dengan sabar dan yakin. Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan, apabila sabar dan yakin ini dikawinkan, dinikahkan, maka akan lahir anak. Ya. Jika kaum muslimin mengawinkan antara yakin dengan sabar, sabar dengan yakin, maka akan lahir anak. Apa anak itu? Apa yang lahir itu? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kita semua nih, para rakyat, udah sabar yakin, yakin sabar. Yakin terhadap Al-Quran dan Sunnah, sabar terhadap ujian-ujian yang menimpa kita para rakyat. Barang-barang naik terus, kita sabar. Ya. Pemimpin pada zalim, pada korup, kita sabar. Pemimpin asarah, mementingkan, kita sabar. Dan kita yakin bahwa Allah akan berikan jalan keluar. Yakin sabar, berontak enggak, mencaci maki enggak, menghujat enggak, demo enggak, sabar, maka akan lahir anak. Maka akan lahir anak. Apa anak itu? Pemimpin yang adil. Kata siapa? Kata Allah, ya, di akhir-akhir surat As-Sajdah. Ya, saya bacakan. Wa ja'alna minhum a'immatan. Ini contohnya Bani Israel. Karena apa yang menimpa Bani Israel akan menimpa kita semua. Azab untuk Bani Israel akan mengenai kita kalau kita berkelakuan seperti Bani Israel. Gitu ya. Maka Al-Quran yang jelas-jelas bukan buat Bani Israel, Al-Quran jelas-jelas buat kaum muslimin. Tapi berapa banyak ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa pelajaran besar bisa diambil oleh kita kaum muslimin dengan melihat sepak terjang Bani Israel, al-Yahud. Ini salah satunya, ya. Wa ja'alna minhum a'immatan, kami akan berikan kepada mereka imam-imam. Pemimpin tentunya, presiden, raja, perdana menteri, khalifatul Islam, amirul mukminin, yahduna bi amrina, yang mendapat hidayah dari sisi kami. Enggak mungkin mendapat hidayah dari Allah kok korup, asarah, mempentingkan diri sendiri, kemudian memperkaya diri sendiri dan keluarganya, tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, ya nggak mungkin. Yahduna bi amrina, mendapat hidayah dari Allah,
tentu jujur, amanah, dermawan, mementingkan kepentingan rakyat di atas dirinya dan keluarganya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya. Pasti akan kami berikan pemimpin seperti itu. Kapan? Lamma sabaru, ketika para rakyat semuanya sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Rupanya kita kaum muslimin belum sabar dan belum yakin. Makanya ya nggak dikasih juga sampai hari ini. Pemimpin yang seperti Umar bin Abdul Aziz, ya kejauhan Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid, ya, atau seperti Salahuddin al-Ayyubi, ya kita nggak dikasih. Kenapa? Karena kita para rakyat nggak sabar, ya. Bensin naik dikit demo, sembako naik dikit teriak-teriak di jalanan, dicaci maki penguasa, nggak sabar. Padahal Al-Quran menyuruh kita sabar. Sezalim-zalim pemimpin kita, mungkinkah lebih zalim dari Hajjaj bin Yusuf? Nggak mungkin. Hajjaj bin Yusuf luar biasa zalimnya. Sampai Hasan Basri berani, apa kalau istilah kita, berani bertaruh, ya, berharap seandainya masing-masing generasi nanti menyerahkan kepada Allah orang yang paling zalim di masanya, lalu kita nanti serahkan Hajjaj bin Yusuf, maka kita menang. Ini saking zalimnya Hajjaj bin Yusuf. Entah berapa ribu kaum muslimin dibantai oleh dia. Sezalim-zalim pemimpin kita sepertinya tidak membantai sampai ribuan, ya, bahkan ratusan, bahkan puluhan, enggak. Ya hilang paling 1-2. Hajjaj bin Yusuf. Lihat para sahabat, para tabi'in yang hidup hari itu, sabar, diam, dan yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Maka berdoa, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nasihat Nabi kan seperti itu. Jika kalian dipimpin oleh pemimpin yang asara, yang zalim, yang khuruj, yang mementingkan diri sendiri, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin itu, tunaikan. Jangan mentang-mentang pemimpinnya korup, zalim, jelek, lalu tidak ditunaikan, malah dicaci maki, dihujat, tidak mau taat. Jangan. Tunaikan, tetap taat. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sementara yang menjadi hak kalian kan nggak dikasih, orang dia zalim, pemimpinnya zalim, asara, mintalah kepada Allah. Jadi kalau kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, Allah sedang menunggu doa kita. Pakai. Ini doa nggak dipakai, malah turun ke jalanan, menghujat, mencaci, memaki. Ya, pakai doa itu. Allah sedang menunggu-nunggu. Nah, itu yang dipakai oleh para sahabat, para tabi'in. Ya, bolehkah kita berdoa, ya Allah, gantilah pemimpin kami yang zalim ini dengan pemimpin yang baik? Bolehkah berdoa seperti itu? Ya boleh sekali. Kenapa enggak kita panjatkan? Ya, ya Allah, gantilah raja kami yang zalim ini dengan raja yang adil. Oh, rakyat pada berdoa, Allah kabulkan. Dan itu yang terjadi. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah gantikan dengan orang yang Anas bin Malik saja geleng-geleng kepala, memuji. Aku belum pernah sholat di belakang orang yang sholatnya mirip seperti sholat Nabi, kecuali di belakang anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Yang hari itu para amil zakat kebingungan nyari
nyari mustahik. Sementara harta Baitul Mal bertumpuk-tumpuk, harta zakat luar biasa bertumpuk-tumpuk, tapi para petugas zakat nyari fakir kemana, miskin kemana, goreng nggak ada, makmur luar biasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Allah gantikan, Allah berikan ganjaran, balasan baik kepada rakyat yang sabar dan yakin. Tidak ada yang demo satupun, tidak ada yang mencaci, memaki, menghujat satupun. Semuanya diem, bahkan bahasanya tidak. Bahas di taklim-taklim, ada yang coba-coba nanya, ya Syekh, bagaimana dengan pemimpin? Enggak ada, udah diem, bahas ilmu saja. Bahas tentang sifat Allah, bahas tentang surga, bahas tentang neraka, membahas ilmu. Dan mereka berdoa tentunya, Allah kabulkan. Ya. Rupanya berbeda dengan apa yang kita alami hari ini. Ya, kita demo dari kapan? Dari 98. Dari 98. Ya, udah berapa tahun itu demo lagi, demo lagi, demo lagi, demo lagi. Ya. Kemarin kita bahas kan muter terus. 1966 kami KAPI demo mencaci maki, menghujat penguasa, turunkan harga barang, ganyang koruptor, dan seterusnya dan seterusnya. Mahasiswa tahun 66, tahun 90-an mahasiswa 66 ini jadi apa? Jadi pejabat. Diapain oleh mahasiswa tahun 90? Didemo lagi. Didemo lagi tahun 90 nih, sampai 98 ya. Tahun mahasiswa tahun 90, tahun 2010, 2015 jadi apa? Jadi pejabat, jadi menteri, jadi wali kota. Didemo lagi oleh mahasiswa di tahun 2010, 2000, terus begitu. Karena memang bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Islam, maka muncul keburukan. Seandainya muncul kebaikan, ya itu kepuasan sesaat, ya kan? Soeharto tumbang, wow, puas. Mahasiswa berpelukan, sujud syukur. Soeharto mengundurkan diri. Ya, sesaat saja, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, habis itu hiruk pikuk politik luar biasa, nggak ada yang ditakuti. Majalah Playboy nggak dibayangkan bisa terbit di Indonesia, berani terbit. Aliran sesat berani menunjuk dirinya, unjuk gigi. Ya, satu provinsi hilang. Berapa nyawa yang dikorbankan untuk mendapatkan Timur-Timur hilang. Berapa miliar, berapa triliun dana untuk Timur-Timur hilang. Ya. Terus semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Hari ini kita saksikan. Ya. Maka Allah telah memberikan jalan kepada kita. Sabar, sabar, yakin, yakin, sabar, sabar, yakin, yakin, sabar. Insyaallah. Wallah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.